Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 61. Dua truk besar di depan dan belakang mendekat dengan cepat, dengan jarak kurang dari 10 meter, dan mereka akan menghancurkan kendaraan niaga tersebut hingga berkeping-keping dalam sekejap. Sopir truk hanya melihat kendaraan niaga tersebut dicelah, dengan senyum kejam di wajahnya. Pada saat kritis hidup dan mati, Qin Ming dengan tenang berbalik arah, dan kendaraan komersial terbang secara miring. Ah! Bu Qingyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, jantungnya berdebar kencang, seolah-olah hendak melompat keluar dari tenggorokannya, tapi suaranya tenggelam dalam benturan yang sangat besar. Boom! Sudah terlambat bagi truk besar itu untuk mengubah arah. Itu seperti raungan yang memekakkan telinga dari seekor binatang raksasa, dan mereka bertabrakan dengan sangat keras. Dalam sekejap, bagian depan mobil berubah bentuk parah, berbagai bagian berserakan, udara meledak hebat, asap dan debu berserakan, dan kedua pengemudinya terlindas hingga tewas. Itu salahmu sendiri. Kamu akan mati. Qin Ming melirik lokasi kecelakaan mobil melalui kaca spion, memperlambat mobil, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor polisi. Bu Qingyi diam-diam bersyukur telah lolos dari kematian, tetapi merasa ketakutan lagi, dan tubuhnya sedikit gemetar tanpa sadar. Dia melirik Qin Ming dan melihat ekspresi tenang di wajahnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Qin Ming dapat mengubah bahaya menjadi bencana berkali-kali. Selain kemampuannya yang unggul, dia juga memiliki kualitas psikologis luar biasa yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Setelah menelepon, Qin Ming memandang Bu Qingyi yang sedang menatapnya, tersenyum dan berkata, "Apa yang kamu lihat? Kamu belum melihat saya." Setiap kali Qin Ming mengagumi wajah cantik Bu Qingyi akan menanyainya dengan kata-kata ini. Bu Qingyi menoleh dengan cepat dan duduk tegak, mencoba mengembalikan postur CEO yang biasanya menyendiri. "Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan sebelumnya." Ketika dia menanyakan pertanyaan ini, Bu Qingyi menyadari bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang resume Qin Ming. Dia hanya mempekerjakannya sebagai pengawal karena dia mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya 2 kali. "Kenapa, wanita tertua tertarik padaku?" Ketertarikan kuat seorang wanita pada seorang pria adalah awal dari cintanya. "Berhati-hatilah untuk jatuh cinta padaku," kata Qin Ming sambil tersenyum lucu seperti seorang ahli hubungan. Bu Qingyi mendengus pelan, "Jangan terlalu sentimental, aku hanya bertanya dengan santai, lupakan saja jika kamu tidak memberitahuku. Itu hanya lelucon. Mengapa harus marah? Saya tidak punya selera humor. Saya dulunya adalah seorang pelaut di kapal tanker laut dan bepergian ke seluruh dunia. Saya cukup nyaman." Qin Ming menjawab Bu Qingyi menggunakan trik yang dia gunakan untuk menipu sialan. Apakah pelaut memiliki kualitas fisik dan mental yang baik? Bu Qingyi sangat curiga, dengan ekspresi tidak percaya. Qin Ming tidak mau menjelaskan, jangan sampai dia terlibat dan mengungkap kekurangannya. Setelah mengantar Bu Qingyi pulang, Qin Ming berbalik. Ketika dia melewati lokasi kecelakaan mobil, polisi lalu lintas dan ambulans belum tiba. Melanjutkan perjalanan, Qin Ming mengalami kemacetan saat mencapai jembatan parit yang mengelilingi grup Gu. Masih banyak orang yang berdiri di jembatan sambil mengamati sesuatu. Seseorang akan bunuh diri dengan melompat ke sungai. "Nyonya, jangan berpikir terlalu keras. Lebih baik mati daripada hidup. Jangan melompat." Seseorang bunuh diri. Qin Ming membuka pintu dan keluar dari mobil. Dia berjinjit dan melihat ke depan. Matanya menembus kerumunan dan melihat seorang wanita dengan pakaian profesional berwarna kuning muda berdiri di jembatan, siap untuk melompat kapanpun. Sister Song. Semakin Qin Ming melihatnya, semakin familiar tampilan punggung wanita itu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah selir Song Luo, bergegas mendekat dan berteriak dengan keras, "Sister Song, cepat turun, itu terlalu berbahaya." Lagu. Luo Fei selembut air dan memiliki kepribadian yang tenang. Dia tenggelam dalam pekerjaan sepanjang hari-hari ini, dan dia tidak terlihat putus asa sama sekali. Mendengar panggilan tersebut, selir Song Luo perlahan berbalik, menunjukkan senyuman sedih, dengan tatapan tegas di matanya, seolah dia sedang mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada dunia, membuka tangannya, dan melompat ke bawah. Ketinggian permukaan air lebih dari 10 meter dari jembatan. Meski air sungai tidak terlalu deras, namun berbahaya untuk melompat seperti ini. Ups! Ekspresi Qin Ming berubah, dia terbang ke jembatan dan melompat tanpa ragu-ragu. Plop, plop. Terdengar 2 suara jatuh ke dalam air, dan air memercik kemana-mana. Orang-orang di jembatan melihat ke bawah dan tidak bisa lagi melihat bayangan orang yang jatuh ke air. "Gadis itu cantik sekali, sayang sekali. Aku rela menjadi menantuku dan menafkahinya setiap hari, tapi kenapa aku tidak memikirkannya saja?" Setelah Song Luofei jatuh ke dalam air, kesadarannya menjadi kabur. Dia ingin mati dan tidak meronta. Dia membiarkan air sungai mengalir ke mulutnya dan tubuhnya perlahan tenggelam. Qin Ming mengikuti dari belakang, berenang secepat ikan di air, memeluk Song Luofei, menyeretnya keluar dari air, dan berenang menuju pantai untuk berobat. Untungnya, Song Luofei tidak jatuh ke dalam air untuk waktu yang lama, dan detak jantungnya belum berhenti. "Apakah aku sudah mati?"
Ketika Song Luofei bangun, matanya perlahan terfokus, dan samar-samar dia melihat sosok bergerak di depannya. Sister Song. Qin Ming melambaikan tangannya di depan selir Song Luo untuk memastikan dia sudah sadar kembali. Jangan mengatakan hal-hal bodoh. Ini masih dunia manusia, dan penguasa neraka tidak akan menerimamu. Apakah aku belum mati? Song Luofei perlahan-lahan merasakan sakit di sekujur tubuhnya dan kesulitan untuk duduk. Biarkan aku mati, jangan hentikan aku. Diam, jangan bergerak. Teriak Qin Ming keras, yang membuat Song Luofei menggigil, dan dia tanpa sadar berhenti meronta. Kamu ingin mati, aku bisa membantumu, mengapa melompat ke sungai? Qin Ming menundukkan kepalanya dan mencondongkan tubuh ke dekat pipi Song Luofei sehingga dia bisa melihat wajahnya dengan jelas, kamu tidak bisa mati setelah kamu terjun ke sungai. Dalam 3 hari, setiap jengkal tubuhmu akan bengkak, busuk, berbau dan bernanah. Lalat dan nyamuk akan berterbangan di sekitar tubuhmu dan bertelur di tubuhmu. Saat itu, tubuhmu akan dipenuhi belatung yang menggeliat. Betapa menjijikkannya mual. Berhenti bicara, aku tidak ingin mendengarnya. Seperti yang dijelaskan Qin Ming, gambaran yang sangat menjijikkan muncul di benak Bu Qingyi, membuatnya merasakan keinginan untuk muntah dan buru-buru menutup telinganya. Metode luar biasa berhasil. Qin Ming sangat puas dan menyerang saat setrika masih panas, jika kamu mati, kamu akan menjadi apa yang saya katakan lebih menakutkan daripada hantu jahat. Apakah kamu hidup atau mati, pikirkan baik-baik. Song Luofei menjadi diam dan diam, wajahnya pucat dan matanya kosong, yang membuat orang merasa tertekan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Setelah menstabilkan Song Luofei untuk sementara, Qin Ming dengan lembut mengangkatnya dan berjalan menuju jembatan. Aku tidak ingin pergi ke rumah sakit. Turunkan aku. Aku ingin jalan-jalan. Kalau begitu pergilah ke rumahku. Aku tidak khawatir kamu sendirian. Aku akan menelepon keluargaku kembali untuk menjemputmu. Tidak, jangan, aku tidak ingin mereka tahu. Situ Honglian tetap terjaga di villa pantai, menunggu Qin Ming kembali. Dia di rumah sendirian, dan dia harus waspada terhadap orang-orang dari geng macan hitam yang menerobos masuk, jadi dia juga tidak bisa tidur. Mendengar peluit, Situ Honglian berjalan ke jendela balkon dan melihat ke bawah. Dia melihat Qin Ming keluar dari mobil dengan seorang wanita di pelukannya. Saudara Qin, ada apa denganmu? Saat berjalan, tidak kecil. Hatiku jatuh ke sungai. Qin Ming menjawab, apakah kamu perlu aku membuatkan sup jahe agar kamu tidak masuk angin? Tidak, tidak ada yang serius. Kamu harus tidur lebih awal. Memasuki villa, Qin Ming langsung memeluk Song Luofei dan berjalan ke kamar mandi ruang tamu. Mandi air panas. Jika kamu kesulitan bergerak, aku bisa membantumu. Aku bisa melakukannya sendiri. Setelah beristirahat sepanjang waktu, Song Luofei telah mendapatkan kembali kekuatannya dan sepenuhnya sadar. Mandi sendiri bukanlah masalah Ming tolong. Dia tidak berpikiran terbuka. Aku tepat di luar pintu. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Menurunkan Song Luofei, Qin Ming berbalik dan keluar, mengunci pintu di belakangnya. Untuk mencegah selir Song Luo mencari kematian lagi, Qin Ming menyeka tubuhnya dengan santai, mengenakan pakaian bersih, dan kembali ke kamar tamu. Lebih dari 1 jam kemudian, Song Luofei selesai mandi, dibungkus dengan handuk, dan berjalan keluar. Jangan masuk angin. Qin Ming mengambil selimut musim panas dan dengan hati-hati mengenakannya pada Song Luofei. Ketika matanya melirik kulit salju krem Song Luofei yang terbuka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, karena milik Song Luofei. Ada banyak luka lebam di sekujur tubuhnya, warnanya bervariasi, terlihat jelas ada luka baru dan juga bekas luka lama. Qin Ming bukanlah seorang tukang intip. Bahkan jika dia memiliki kemampuan waskita, dia tidak akan melihat-lihat. Selain itu, Song Luofei telah mengenakan pakaian bisnis lengan panjang akhir-akhir ini, jadi dia tidak dapat melihat sama sekali kecuali dia melepas pakaiannya. Mata Song Luofei kusam, dan dia bersandar dengan santai di kepala tempat tidur, menatap langit malam yang gelap di luar jendela dengan matanya yang kusam. Saudari Song, saya tahu Anda memiliki simpul dalam pikiran Anda, bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Setelah bertemu satu sama lain dan bertemu dengannya lagi, Qin Ming merasa itu adalah tanggung jawabnya untuk membantu selir Song Luo keluar dari bayang-bayang bunuh diri. Dan biarkan dia sadar kembali. Song Luofei sepertinya tidak mendengar dan tetap diam. Kamu memiliki keberanian untuk melompat ke sungai dan mempertaruhkan nyawamu. Apakah kamu masih takut mengungkapkan perasaanmu? Kata Qin Ming dengan penuh semangat. Setelah hening beberapa saat, selir Song Luo menghela nafas dan berkata dengan nada lemah, luka di tubuhku disebabkan oleh suamiku Zuo Cheng, karena aku tidak bisa hamil dan aku adalah ayam yang tidak bisa bertelur. Kamu pikir kamu adalah pria seperti apa ketika kamu memukuli istrimu sendiri? Kamu lebih buruk dari binatang buas. Demi anakku, aku hampir gila karena disiksa. Aku tidak ingin terus seperti ini, jadi sebaiknya aku mati untuk melarikan diri. Song Luofei tiba-tiba menjadi sedikit gila dan menggaruk rambutnya secara acak. Saudari Song, jangan seperti ini. Qin Ming dengan cepat meraih tangan Song Luofei dan mencerahkan, kematian tampaknya sederhana, tetapi apakah kamu benar-benar mampu melepaskan segala sesuatu dalam hidupmu? Apa yang akan terjadi pada orang tuamu jika kamu mati?
Ketika dia menyebut orang tuanya, Song Luofei menjadi marah dan mengeluh. Mereka tidak peduli dengan hidup dan matiku. Mereka hanya punya uang di mata mereka. Aku tidak punya perasaan terhadap Zuo Cheng. Orang tuaku memaksaku menikah demi hadiah $1 juta. Aku bukan hewan berdarah dingin. Aku juga memiliki hati yang berbakti. Saya tidak ingin menghabiskan waktu bersama orang tua saya setiap hari. Kami bertengkar dan dimarahi karena tidak berbakti, jadi kami berkompromi. Zuo Cheng 5 tahun lebih tua dariku dan berasal dari keluarga kaya. Setelah menikah, dia mendesakku untuk memiliki anak dan mewarisi bisnis keluarga. Dia hanya menganggapku sebagai tugas meneruskan garis keluarga. Setelah 4 tahun menikah, saya tidak bisa hamil, dan dia juga kehilangan kesabaran. Saya selalu dipukuli dan dimarahi, dan orang tua saya bahkan tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk menghibur dan selalu menyalahkan saya atas kesalahan saya. Di mata orang luar, saya adalah seorang istri yang kaya, glamor dan cantik, tetapi siapa yang mengetahui rasa sakit di hati saya? Berbicara tentang ini, selir Song Luo menangis, melemparkan dirinya ke pelukan Qin Ming dan menangis dengan keras, seperti wanita sedih anak yang patah hati membuat orang menangis sedih. Bab 62. Matahari pagi terbit, dan cahaya keemasan menyinari jendela besar dari lantai ke langit-langit sebuah villa di tepi laut. Song Luofei menutup matanya rapat-rapat dan berbaring miring di tempat tidur, masih tertidur. Qin Ming berbaring di samping tempat tidur dan benar-benar melindungi Song Luofei sepanjang malam. Ketika dia bangun, menguap, dia diam-diam keluar dari kamar tamu, menutup pintu dengan lembut, dan berusaha untuk tidak membangunkan Song Luofei. Lelah sekali. Berdiri di luar pintu, Qin Ming menggerakkan tubuhnya dan meregangkan pinggang malasnya beberapa kali. Saudara Qin, kamu sudah bangun. Situ Honglian sedang menyiapkan sarapan ketika dia melihat Qin Ming berjalan keluar dari ruang tamu dengan senyum ambigu di wajahnya. Setelah masa pemulihan ini, meski lukanya belum sembuh dan ia masih belum bisa melakukan olahraga berat, aktivitas dasar tidak lagi menjadi masalah. Kamu tersenyum sangat tidak senonoh, kamu tidak dapat mengambil keputusan pada pandangan pertama. Qin Ming mengerutkan bibirnya, bukan itu yang kamu pikirkan, pikiranmu tidak sehat. Saya tidak mengatakan apa-apa, saya merasa bersalah karena menjadi pencuri. Kata Situ Honglian dengan ketidakpuasan dan jijik. Dia adalah kolega saya. Dia sedikit terstimulasi dan mungkin emosinya tidak stabil. Saya akan memberi Anda tugas. Awasi dia sepanjang hari. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, segera hubungi saya. Qin Ming berbicara dengan samar-samar, yang pasti menyebabkan Situ Honglian salah paham. Mungkinkah wanita itu tidak setuju dan saudara Qin memaksanya melakukan sesuatu? Bukan hal yang baik membiarkan saya menonton. Setelah sarapan, Qin Ming pergi menjemput Gu Qingyi seperti biasa. Ketika dia pergi ke pintu villa Gu Qingyi, dia membunyikan klakson beberapa kali, dan pelayan Yuma keluar. Xiao Qin, kamu baik-baik saja? Ibu Yu bertanya sambil tersenyum penuh kasih. Tentu saja saya di sini untuk menjemput Tuan Gu dari tempat kerja, di mana Tuan Gu? Qin Ming bergumam pada dirinya sendiri, pertanyaan ini menanyakan, selain menjemput Qingyi, apa lagi yang bisa saya lakukan? Aku tidak akan bekerja akhir pekan ini. Xiao Qin, kamu sangat berdedikasi. Apakah kamu tidak pergi bekerja pada akhir pekan? Qin Ming menepuk keningnya, lihat otakku, aku terlalu bingung. Lalu aku akan kembali dan menjemput Tuan Gu pada hari Senin. Qin Ming terbiasa menjalani kehidupan yang bebas. Tidak ada perbedaan baginya dari Senin hingga akhir pekan. Dia sama sekali mengabaikan hari dalam seminggu, yang menyebabkan kesalahan bekerja di akhir pekan. Qin Ming ini memiliki sisi yang cukup lucu. Gu Qingyi mengenakan pakaian rumah kasual dan berdiri di dekat jendela di lantai 2. Melihat Qin Ming berbalik dan pergi, dia tidak bisa menahan senyum, sangat menawan. Situ Honglian sedang menyeka dan merapikan ruang tamu. Ketika dia melihat Qin Ming kembali, hanya butuh waktu lebih dari 1 jam, jauh lebih awal dari biasanya. Dia sedikit terkejut dan berkata, Saudara Qin, kamu kembali begitu cepat. Jangan katakan itu. Qin Ming mengeluh, saya tidak harus pergi bekerja akhir pekan ini, jadi saya melakukan perjalanan tanpa biaya. Lebih baik saya tidur saja. Mendengar ini, Situ Honglian tertawa terbahak-bahak dan menyombongkan diri, kamu juga terkadang bingung, dan kamu lebih bodoh dariku. Tidak ada orang bijak, dan tidak ada yang bisa membuat kesalahan. Orang hebat masih melakukan kesalahan, apalagi manusia fana seperti saya. Qin Ming memutar matanya ke arah Situ Honglian, saya akan tidur siang, dan Anda bisa. Bersihkan semua yang ada di dalam dan di luar rumah. Aku akan memeriksanya saat kamu bangun, dan jika tidak lolos, kamu akan mendapat pukulan. Apa maksudmu memperlakukan bibiku sebagai pelayan? Situ Honglian mengayunkan tinjunya ke punggung Qin Ming dan memasang wajah. Qin Ming tinggal di rumah sepanjang hari. Setelah jam 4 sore, ketika cahaya belum begitu terang, dia menemani Song Luofei ke pantai untuk bersantai. Situ Honglian belum yakin dengan hubungan mereka, jadi dia terlalu malu untuk ikut serta, jangan sampai dia melakukannya. Sebagai bola lampu, Song Luofei mengenakan congsam merah mawar yang ketat, dia memiliki sosok yang anggun, yang semakin menonjolkan temperamennya yang dewasa dan bermartabat halus. Dari luar, dia tampak seperti 2 tahun.
Dia berusia 14 atau 15 tahun, tetapi dia memiliki pesona dewasa dan cantik seperti seorang saudari kerajaan yang tidak dimiliki oleh gadis-gadis muda. Dia sangat lembut dan menawan. Qin Ming awalnya membeli Chongsam ini untuk Si Tu Honglian. Dia ingat dengan jelas betapa cantiknya Si Tu Honglian dalam balutan Chongsamnya saat pertama kali bertemu dengannya. Selir Song Luo jatuh ke air tadi malam dan tidak punya baju ganti. Si Tu Honglian kebetulan memakai Chongsam ini, jadi dia meminjamkannya kepada selir Song Luo. Tinggi keduanya hampir sama, tetapi Si Tu Honglian sedikit lebih kurus, dan Song Luo Fei lebih montok. Chongsamnya terlihat agak kecil pada Song Luo Fei, dan payudara serta pinggulnya sangat bagus. Sesampainya di pantai, Song Luo Fei melepas sepatunya, menginjak pasir halus dengan sepasang kaki kecil telanjang, dan membiarkan air laut membasahi kakinya. Qin Ming berjalan berdampingan dengannya. Tak satu pun dari mereka berbicara, menikmati hangatnya sinar matahari di pantai. Kebetulan saat itu akhir pekan, semakin banyak orang datang ke pantai untuk bermain, banyak orang yang bermain air laut, dan banyak orang yang berbaring di bawah payung sambil menikmati semilir angin laut. Tapi Song Luo Fei menutup mata terhadap kegembiraan dunia luar. Dia tenggelam dalam dunia pribadinya dan tidak tahu harus memikirkan apa. Bang! Tiba-tiba, sebuah bola terbang dari laut dan langsung menuju ke Song Luo Fei. Qin Ming memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat. Ketika dia melihat bola hendak mengenai Song Luo Fei, dia meninjunya dan kemudian menatap orang-orang yang bermain bola di laut dengan marah. Maafkan aku. Salah satu pemuda yang mengenakan celana renang bermotif lumba-lumba biru berlari dan berkata kepada Song Luo Fei dengan ekspresi meminta maaf, cantik, tidak apa-apa. Kakak ipar, itu kamu. Jika aku bukan kamu, tidak berdiri di depanmu, aku benar-benar tidak mengenalinya. Sedikit keserakahan tersembunyi muncul di mata pemuda itu saat dia berbicara, matanya melirik ke depan dan ke belakang ke wajah dan dada Song Luo Fei. Ziang. Song Luo Fei sedikit terkejut, kamu datang ke pantai untuk bermain juga. Zuo Ziang mengangguk dan mengundang dengan antusias, kakak ipar, maukah kamu datang dan bermain bersama kami? Saya akan membantumu membeli pakaian renang seperti apa yang kamu butuhkan. Tidak, aku ingin jalan-jalan. Song Luo Fei menolak dengan tenang. Zuo Ziang terlihat sangat kecewa dan hanya bisa membayangkan bagaimana kakak ipar yang dewasa dan bermartabat ini terlihat menggoda dalam balutan pakaian renang. Ngomong-ngomong, jangan beritahu kakakmu bahwa kamu telah melihatku. Sebelum pergi, Song Luo Fei memperingatkannya. Sebelum dia membuka hatinya, dia tidak ingin pulang atau membiarkan keluarganya menemukannya. Yakinlah, kakak ipar, aku berjanji tidak akan memberitahu. Ketika selir Song Luo lewat, Zuo Ziang bergumam dengan curiga, kamu tidak akan memberitahu saudaraku, apa maksudmu? Dia melirik ke belakang Qin Ming beberapa kali lagi dan berkata, mungkinkah kakak iparku sedang mencari pria cantik di belakang punggung kakakku? Ini adalah penemuan besar. Zuo Ziang berlari ke tempat pakaiannya diletakkan dalam 3 langkah sekaligus, mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto Qin Ming dan Song Luo Fei, dan tersenyum kotor. Kalau kakak iparku benar-benar pergi ke belakang kakakku untuk mencari kekasih, ini buktinya. Mungkin aku bisa mencium Xiang Ze dengan ini. Pangsit tidak enak seperti pangsit, dan tidak semenyenangkan adikku. Mertua, istirahatlah. Qin Ming memecah keheningan setelah berjalan jauh di sepanjang pantai. Song Luo Fei mengangguk, berjalan ke pantai dataran tinggi, dan langsung duduk di tanah. Apakah kamu memikirkannya? Seperti kata pepatah, untuk melepaskan bel, Anda membutuhkan orang yang mengikatnya. Tidak peduli bagaimana Qin Ming membujuknya, apakah dia dapat melepaskan ikatannya tergantung pada Song Luo Fei. Memiliki. Saya tidak memikirkan apapun yang tidak dapat saya pikirkan. Song Luo Fei melarikan diri. Terkadang hidup itu seperti secangkir teh. Hanya membutuhkan 2 tindakan, menerimanya dan melepaskannya. Hanya ketika Anda bisa melepaskannya, Anda dapat menerima naik turunnya hidup dengan acuh tak acuh. Dengarkan nasihat saya, jika tidak berhasil, cerai. Qin Ming dia juga tahu bahwa lebih baik menghancurkan 10 kuil daripada menghancurkan 1 pernikahan, tetapi selir Song Luo ingin mati. Apa gunanya melanjutkan pernikahan seperti itu? Kamu pikir aku belum memikirkannya? Song Luo Fei berkata dengan marah, terkadang aku merasa karakterku terlalu lemah dan terlalu akomodatif terhadap orang lain, yang membuatku tidak bisa mengendalikan banyak hal. Jadi aku harus kejam pada diriku sendiri. 1 poin, 1 kematian, 100. Kesalahannya bukan pada dirimu sendiri, jadi mengapa menghukum dirimu sendiri atas kesalahan orang lain? Selalu ada cara untuk menyelesaikan sesuatu. Mengapa harus mencari hidup dan mati? Lebih baik mati daripada hidup. Kalau dipikir-pikir, di sana tidak akan ada kendala yang tidak bisa kamu atasi. Setelah kejadian itu berlalu, kamu bisa memikirkan perilakumu hari ini, kamu akan merasa konyol. Saya memahami banyak hal, tetapi saya tidak bisa membiarkannya begitu saja jika itu terjadi pada saya. Biarkan saya tenang selama beberapa hari, dan mungkin segalanya akan menjadi lebih baik. Saat senja menjelang, angin laut menjadi lebih sejuk, dan Qin Ming serta Song Luo Fei kembali ke villa. Qin Ming memasak 4 lauk sendiri. Song Luo Fei linglung, jadi dia dengan santai berurusan dengan pasangan itu dan kemudian kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tepat setelah makan malam, Qin Ming menerima telepon dari Sialan.
Xiaolan, apakah kamu merindukanku? Dalam beberapa hari terakhir, Qin Ming merasa Xiaolan sengaja menghindarinya, dan geng macan hitam mengancam akan memburunya. Agar tidak melibatkan Xiaolan, dia tidak mendekati Xiaolan. Anak kecil bermarga Qin, dengarkan aku. Kekasih kecilmu ada di tanganku. Kamu harus bergegas ke pabrik semen tua di pinggiran distrik Nancheng dalam waktu setengah jam. Datanglah sendiri. Jangan panggil polisi. Jika tidak, aku akan memberimu kekasih kecil, kumpulkan mayatnya. Suara di ujung telepon bukanlah suara Xiaolan, tetapi suara seorang pria dengan nada marah. Mendengar ini, mata Qin Ming bersinar dengan cahaya dingin, dan dia bertanya dengan dingin, siapa kamu? Saya Lei Bailang, ayah Lei Xiangdong. Jika kamu berani datang, aku akan mengoperasi kekasih kecilmu untuk memberi penghormatan kepada arwah anakku di surga. Tunggu, saya akan tiba tepat waktu. Setelah menutup telepon, Qin Ming bergegas keluar villa dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Geng macan hitam benar-benar masih ada, dan mereka berani mengancam orang-orang di sekitarku. Sepertinya geng macan hitam sebenarnya tidak perlu ada. Sejak pindah ke villa, Qin Ming sangat waspada saat berangkat dan pulang kerja setiap hari, memastikan tidak ada yang mengikutinya sebelum kembali ke villa Tiger Gang benar-benar buta dan kehilangan keberadaannya. Sudah 2 hari sejak geng macan hitam mengeluarkan perintah pembunuhan. Mereka pertama-tama mengirim sejumlah besar pasukan untuk mengepung dan membunuh Qin Ming, dan kemudian mengirim 2 truk besar untuk menghantam Qin Ming sampai mati, tetapi keduanya berakhir dengan kegagalan. Hari ketiga akan segera berlalu. Jika Qin Ming tidak bisa lagi dibunuh, perintah kematian Jiang Ho akan menjadi lelucon dan merusak keagungan geng macan hitam. Lei Heiyu memerintahkan semua anggota geng untuk keluar dan mencari Qin Ming ke seluruh kota. Saat senja, mereka masih tidak menemukan apapun, yang membuatnya cemas dan marah. Untuk menghadapi Qin Ming, geng macan hitam menyelidiki semua orang di sekitar Qin Ming dan mengetahui bahwa Xiaolan pernah tinggal bersama Qin Ming. Pada saat ini, seseorang muncul dengan ide untuk menculik Xiaolan dan memaksa Qin Ming muncul dan menunggu pekerjaan. Geng macan hitam telah melakukan banyak penculikan, Lei Heiyu segera memerintahkan orang untuk melakukannya dan melakukan penyergapan menunggu Qin Ming datang dan mati. Bersambung.